Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita di hari ini. Kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat ke-11 sampai ayatnya ke-18. Masih dalam tema yang sama dengan video yang lalu, yaitu kuasa hikmat yang sejati menjadikan manusia diberkati dan menjadi berkat. Kali ini kita akan masuk dengan bagian yang kedua yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama-sama di hari ini. Poin yang pertama yang boleh kita renungkan, Tuhan mengasihi orang yang menerima didikannya dan tidak bosan kepada peringatannya. Menolak didikan Tuhan berarti lebih memilih didikan yang lain. Bosan akan peringatan Tuhan berarti sudah tidak tertarik dengan peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan, bahkan membencinya. Dalam pembacaan kita di hari ini, dalam ayatnya ke-11, Salomo menuliskan untuk tidak meremehkan disiplin Tuhan dan tidak menjadi lelah dengan teguran Tuhan. Disiplin Tuhan bukan suatu hukuman, tetapi merupakan tindakan untuk perbaikan. Disiplin dari Tuhan membuat kita belajar semakin mengenali tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang menghalangi kemajuan rohani kita. Ayat ke-12 ini menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan disiplin adalah bukti kasih Tuhan. Jika Tuhan tidak mencintai kita atau tidak mengasihi kita, Tuhan tidak akan mendisiplinkan kita. Seorang ayah yang mengasihi anaknya akan menegur perbuatan anaknya yang salah dan menjelaskan akibatnya. Disiplinnya akan membimbing anaknya di jalan kebenaran, sehingga dia akan menjadi anak yang berkarakter baik dan yang menghormati Tuhan. Sebaliknya, seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya akan membiarkan anaknya dalam kesalahan dan merugikan diri sendiri serta masyarakat di sekitarnya. Kita mengingat ketika Tuhan mendisiplinkan Yunus karena sikapnya yang memberontak. Tuhan menyiapkan ikan besar untuk menelan Yunus. Ikan besar itu akan menelannya. Tetapi juga di sini kita tahu bahwa ikan ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan Yunus dari badai laut. Tetapi juga merupakan sarana di mata Tuhan mengajarkan Yunus untuk mematuhinya. Disiplin di tangan Tuhan adalah alat efektif yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Maka itu jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan dengan peringatannya, karena Tuhan mengasihi saya dan kita semua, setiap umat manusia. Ibrani 12 ayat ke-6 tertulis, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita, itulah waktunya untuk memeriksa hidup kita dan kita mau mengoreksi segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita lakukan. Sebab di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, orang yang memiliki hikmat akan menjadi orang yang sangat beruntung.
Keuntungan orang yang berhikmat ialah memperoleh kebahagiaan yang tidak terkatakan. Kebahagiaan yang melebihi daripada yang dapat ditemukan di dalam kekayaan dunia ini. Hikmat sorgawi di dalam Kristus yakni anugerah serta berkat-berkat rohani bukan saja lebih berharga tetapi juga menguntungkan untuk dicari daripada mencari perak, emas, dan permata. Seandainya ada seorang yang memiliki perak, emas, dan permata yang berkelimpahan, semua itu tidak akan mampu membeli hikmat sorgawi. Paulus memberitahu kepada Timotius untuk memperingati jemaatnya tentang kebodohan nafsu akan kekayaan. Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya ke-10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang yang mengejar kekayaan, namun pada akhirnya hanya menemukan ketidakbahagiaan. Memiliki kekayaan dan semua yang ada di dalam dunia ini tidak akan dapat membuat seseorang lebih berbahagia daripada memiliki hikmat yang sejati di dalam Tuhan. Yang ketiga, hikmat membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna dan lebih berbahagia. Kitab Amsal menggunakan istilah hikmat yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang saleh, yang tentunya lebih berharga daripada kepemilikan materi apapun. Orang yang berhikmat akan menikmati kualitas hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berbahagia karena memilih untuk mematuhi Tuhan dan tinggal dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dalam ayat 16, hikmat digambarkan sebagai seorang manusia yang dari tangan kanannya dia memberikan umur panjang dan dari tangan kirinya dia menganugerahkan kekayaan dan kehormatan. Ketika seseorang memiliki hikmat, maka dia tidak hanya menikmati jumlah hidup yang panjang, tetapi juga menikmati sesuatu kehidupan yang berkualitas di dunia. Karena hikmat memungkinkan orang bijak untuk menghindari kejahatan dan kebiasaan buruk. Hikmat membuat seseorang mampu menghindari efek merusak dari dosa yang menimpa begitu banyak orang yang kurang berhikmat. Sebagai orang-orang percaya, kita dipersatukan dengan Kristus, yang di dalamnya tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan, seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat ketiga. Dan ketika kita memperoleh hikmat dalam Kristus dan hidup dalam bijaksana, maka kita menjadi tidak bercacat dan tidak bersalah. Kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat. Kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 15. Demikian yang dapat kita pelajari kali ini dalam kitab Amsal pasalnya ketiga ayat 11 sampai ayatnya ke-18. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang menerima didikannya dan tidak bosan kepada peringatannya. Orang yang memiliki hikmat
akan menjadi orang yang sangat beruntung dalam hidupnya, karena hikmat membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna dan lebih berbahagia. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya selanjutnya. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Shalom.